Di Bank Indonesia, itulah gelombang di mana saya menghadapi depresi yang sangat dalam, bahkan hampir bunuh diri minum sejenis serangga. Berarti dari pandangan yang pertama pada waktu kuliah, Bang? Pandangan pertama karena dia pintar, bukan karena cantik. Yang surat yang sama, gue ketik lagi, gue contoh tanda tangan Profesor Subit, gue palsukan. Buset. Wah, lamaran. Karena selama pendidikan itu saya udah nyesal. Kenapa saya meninggalkan kantor Buyung Nasution? Malam-malam gue pergi cari dosen orang Batak kebetulan. Gue sogok, gue kasih duit. Besoknya gue nilai 9. Berapa aja bang, yang penting cukup makan. Kalau nggak saya, gaji saya pertama 200.000 waktu itu. Buset. Menikah kapan, Bang? Menikah tahun... Ntar dulu, kapan gue menikah ya? Tanya Dokter Richard. Eksklusif bersama pengacara terbaik di Indonesia, Abang Hotman Paris Hutapea. Hai. Kenapa saya bilang eksklusif? Oh? Karena Abang nggak pernah ikut podcast kan? Emang gue di booking apa eksklusif? Abang pernah nggak ikut podcast? Belum pernah kan? Hampir nggak pernah. YouTube kayak gini nggak Banyak pernah ya? diajak nggak pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah mau. Belum pernah mau. Ini eksklusif. Cuma dengan saya nih. Oh, pernah sekali sama Melani sekali. Cuma dengan Melani ya? Iya, sekali. Iya. Oke. Ini kita pengen kenal nih Bang. Abang kan pengacara terbaik di Indonesia nih Bang. Luar biasa Bang. Katanya. Bukan katanya Bang. Oh. Ini bukan kata Abang, jangan merendah lagi Bang. Kalau pokoknya ditanya dengan semua rakyat Indonesia, tanya siapa pengacara terbaik, jawabannya itu Hotman Paris dan nggak ada ranking 2-nya Bang. Oh, ada. Luar biasa kan? Teman lu si Rasman mungkin. Kalau saya bisa ngomong, wah ini dokter kecantikan terbaik, tapi ada nomor 2, nomor 3 kayak gitu punya. Tapi kalau Abang, dan saya juga banyak saingan Bang, kayak gitu kan. Ada orang yang nyebut bukan juga. Tapi kalau Abang tuh tak terbantahkan. Luar biasa banget Bang. Saya pengen tahu Bang, Abang ini apakah lahir dengan sendok emas Bang? Oh enggak, saya manusia biasa, lahir di daerah. Di daerah mana Bang? Daerah nama Kecamatan Laguboti, daerah Danau Toba, Tapanuli Utara. Dari keluarga berkecukupan. Sudah kaya dari lahir? Ukuran daerah kaya, tapi ukuran Jakarta tentu nggak kaya. Ukuran daerah kaya, karena bapak saya pengusaha mobil, serba berkecukupan, angkutan bis dan angkutan angkot. Walaupun rumah kita ada yang besar di Medan, saya masih ingat Jalan Pabrik Padi nomor 2 di skip Pabrik Tenun. Tapi sama orang tua saya nggak boleh kami tinggal di Medan, tetap tinggal di Kecamatan Danau Toba. Alasannya katanya, kalau tinggal di kota itu takut bandal, takut narkoba dan sebagainya. Sehingga masa kecil kami 10 bersaudara dididik penuh disiplin. 10 bersaudara? 10 bersaudara dididik penuh disiplin. Diajari oleh ibu saya. Ibu saya lahir di Bali Gunung, ya, dari desa yang sangat desa. Tapi sangat ngerti arti gizi, sehingga dari kecil kita sangat dikasih gizi yang sangat bagus. Apa deh Bang? Ikan mujair? Ikan mujair. Ibu saya itu bisa tiap minggu beli 1 ember ikan mujair di sup itu, walaupun ada orang-orang katanya ikan hama. Walaupun ada orang-orang AQ jongkok mengatakan itu hama gitu lah. Ya. Terus dikasih daun pepaya, telur, pokoknya ibu saya itu selalu mengatakan makan agar kau pintar di sekolah. Jadi artinya apa? Ibu saya itu orang gunung tapi tahu bahwa gizi itu penting. IQ itu sangat ditentukan oleh gizi juga gitu. Oke. Sampai berarti Abang sekolah di daerah situ Bang? Benar-benar sekolah di daerah, sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA? Sampai lulus SMA, semuanya sampai lulus SMA. Ke Jakarta pun tidak boleh naik ke pesawat, naik kapal laut sampai di Priok. Gitu. Cuma bayangkan dari daerah Danau Toba sanggup menyekolahkan 6 orang anaknya sarjana dari Universitas Katolik, universitas termahal di Indonesia, Unpar, Bandung. Oh, oke. Abang anak keberapa Bang? Nomor 6, makanya mobil saya banyak angka 6666. Oh, gitu. Alasan 6 itu karena antara lain itu, 6. anak nomor 6. Anak ke-6. Dan juga kalau 4 kali 6 itu kalau main kartu QQ beda adalah juara. Oh. Ya, gitu loh. Selain anak ke-6 juga. Yeah. Abang, kalau boleh saya tahu Bang, dulu waktu berarti dari SD sampai SMA semuanya di daerah, di Toba sana. Ya, Laguboti Toba ya. Laguboti Toba, terus Abang pindah ke Jakarta. Jadi kuliah di mana? Di Bandung. Semua kami kuliah di Bandung, di Unpar. Oh, kuliah di Unpar. Jadi dari Toba
naik kapal laut ke Jakarta, mungkin nginap 1 2 malam Jakarta, langsung dibawa ke Bandung. Oke. Itu. Di Toba dulu ngekos Bang, waktu dulu kuliah? Atau Di Bandung dong. Di Bandung. Kontrak. Dikontrakin Di ya? kita 5 bersaudara, kakak beradik. Oh, karena semuanya kuliah di sana? Kuliah di sana. Jadi kita kontrak rumah. Kontrak rumah. Ya kontrak rumah kecil lah. Oke. Ya. Dan akhirnya Abang dapat S1 Abang. Benar. Apakah langsung terkenal Bang? Oh enggak juga, karena saya gini ceritanya. Saya dari kecil sampai SMA, hampir semua kami satu keluarga adalah selalu juara-juara kelas. Memang dari pintar dari kecil? Pintar ya. Itu kayaknya warisan biologis bapak dan ibu saya. Karena bapak saya dan ibu saya orang pintar. Jadi hampir semua kita juara di kelas, termasuk saya. Selalu juara 1. Tapi ya. bukan lawyer? Kenapa? Orang tua bukan lawyer? Bukan, orang pengusaha di daerah. Nggak ada yang lawyer ya Bang? Nggak ada. Dia orang kerjanya usaha angkot, usaha bis gitu loh. Dan pertama kali dalam keluarga yang lawyer adalah Abang? Sebenarnya enggak. Yang lulus fakultas hukum abang buat nomor 1, tapi dia tidak memilih profesi lawyer. Dia jadi pegawai pemerintah. Semua saudara saya pegawai pemerintah, kecuali sekarang sesudah saya sukses jadi pengacara, 2 adik saya cewek jadi pengacara juga. 9 ponakan saya semua jadi pengacara. Semua ikut semua jejak. 3 anak saya juga pengacara juga. Semuanya pengacara juga. Ya. Oke, berarti habis lulus S1 kayak gimana tuh Bang ceritanya, perjalanannya? Ya itu, jadi saya berangkat ke Bandung dengan tujuan kuliah kalau nggak di ITB, teknik, atau kedokteran. Karena apa? Anggapan orang untuk jadi kaya itu adalah kontraktor atau dokter. Oke, ya betul. Itu anggapan orang, ya. Jadi saya berangkat ke Bandung itu, tapi namanya juga orang daerah tanpa persiapan. Sementara seluruh Indonesia kan ingin masuk ITB kan? Iya. Bahkan ingin jadi dokter. Akhirnya aku testing, orang boro-boro cara ngisi testingnya aja gue nggak tahu, cara ngisi formulirnya gue nggak tahu. Ya kan, akhirnya tentu ya gagal. Saya masih ingat waktu itu habis daftar di ITB Bandung, saya jalan kaki, terus ketemu ada tukang bakso, ya kan? Terus kalau di Medan itu kan namanya bakso miso gitu loh. Nah, misonya 1 Pak. Terus sama orang ini bilang, CF katanya. Gue kira dia bilang tunggu dulu gitu kan. Gue tungguin, gue berdiri. Nah, terus yang sesudah gue tunggu 5 menit nggak dikasih-kasih. Misonya 1 Pak, CF katanya lagi. Nah ternyata arti CF itu habis gitu loh. Oh. Baru ada yang bilangin. Nah itulah. Itu sambil malas-malas, sambil minder. Lihat kampus ITB yang begitu mega, lihat saingan-saingan anak kota, ya kan, anak-anak yang sudah sekolah SMA di mana, di ITB di SMA di Bandung, anak-anak Jakarta, gimana bisa kita ngelawan? Jadi waktu daftar pun saya sudah frustasi, nggak bakal masuk gitu loh. Benar gue nggak lulus. Abang waktu itu daftarnya apa? ITB. Lawyer juga? ITB dari teknik mau jadi insinyur. Oh, mau jadi insinyur. Iya, mau jadi insinyur. Ya, tapi kalau abang jadi insinyur nggak jadi seperti sekarang. Ya itulah namanya blessing in disguise. Aduh. Akhirnya karena sudah nggak lulus, kedokteran nggak lulus, ITB nggak lulus, akhirnya ada gelombang kedua terima Fakultas Hukum Unpar. Ya, ada penerimaan kedua, itulah ayo daripada nggak sekolah, masuklah ke Fakultas Hukum Unpar. Daripada tidak sekolah, akhirnya masuklah. Dengan penuh pesimisme. Karena memang pada saat itu, masa depan sarjana hukum sangat buram. Para pengacara pun jarang yang ngetop. Dan biasanya pada saat itu yang masuk fakultas hukum itu adalah orang-orang yang memang dari kecilnya bandel gitu loh. Okay. Bukan saya seperti saya yang memang dari kecil berprestasi. Tapi daripada tidak sekolah, ya kan? Terus kenapa pilih hukum, Bang? Yang nggak ada pilihan lainnya, itu yang ada terakhir. Karena itu udah gelombang 2. Berarti nggak sengaja tercebur ya, Bang ya? Nggak pernah kepikir mau jadi fakultas hukum, nggak pernah kepikir. Itu pun karena ada gelombang kedua, Unpar. Gelombang pertama sudah testing, sudah diumumkan, ada lagi penerimaan gelombang kedua, masih untung. Akhirnya gua masuk. Oke. Tapi masuk pun penuh pesimisme, karena apa? Pertama, lihat teman-teman yang masuk fakultas hukum itu memang manusia-manusia yang bandel gitu, yang tidak terlalu mementingkan prestasi universitas. Akhirnya saya masuk dengan penuh frustasi, lemas, masa depan seolah-olah tidak menentu. Dan dulu,
Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit karena stres. Saya waktu itu Sempat masuk rumah sakit karena ya stres? pulang kampung gara-gara stres. Oke. Ya stres lah karena apa masa depan gue jadi fakultas hukum itu. Tapi selama kuliah kok begitu pelajarannya itu gua cerna sangat gampang. Oh, Benar-benar sangat gampang gitu loh. oke. Dan saya termasuk yang sangat menonjol di kelas dan juga termasuk yang hampir nggak lulus mata kuliahnya di kampus. Ya bahkan saya masih ingat Profesor Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung, yang juga ada dekan Unpar waktu itu kasih saya hadiah buku gara-gara saya pintar. Wah. Dan juga dari Retno Wulan, mantan Hakim Agung, yang juga kasih saya buku. Jadi pelajarannya itu benar-benar masuk gitu loh. Memang aku merasa saya berbakat. Tapi memang untuk apa? Nggak ada masa depan. Toh para pengacara, para sarjana hukum lulus nganggur lah, apalah gitu kan. Nah, akhirnya saya saking saya berbakatnya dan juga agak licik-licik dikit, akhirnya saya lulus cuma 3,5 tahun. Cuma 3,5 tahun. Salah satu yang paling cepat ya, Bang? Ya, saya umur 20 udah lulus Fakultas Hukum. Buset. Umur 20. 20 lewat dikit lah. Karena misalnya, kenapa saya licik-licik dikit? Misalnya saya belum berhak skripsi, saya udah datang dosennya, sudah minta judul, sudah akhirnya begitu berhak, tutup, udah tinggal sidang, selesai. Jadi saya benar, itu semua karena didorong oleh niat bahwa sesudah lulus Fakultas Hukum, saya mau kuliah lagi di tempat lain. Oke. Ada niat gitu lah, ambil jurusan. Langsung mau ambil lagi? Itu niat begitu mula-mula. Belum merasa yakin bahwa Ini jalan abang? Ini jalan saya yang Berarti terakhir. pada waktu itu abang belum mencintai dunia hukum? Tidak mencintai, tapi saya berbakat. Tidak mencintai karena berbakat, mungkin karena pintar dari lahir lah. Bukan tidak mencintai. Belum. Bukan. Tidak melihat ada masa depan dari sarjana iya? hukum itu. Karena memang lingkungannya begitu. Saya nggak pernah melihat ada pengacara kaya. Pada waktu itu? Iya, pada waktu itu. Dan pada waktu itu belum ada pengacara hits? Belum ada. Paling ada pengacara misalnya Yap Jamin, tapi dia kan pengacara pejuang kan, yang memang tidak kaya, memang mungkin tidak mencari harta. Oh, Gitu loh. Jadi beda gitu loh. Jadi waktu itu benar-benar belum ada, ya. Akhirnya saya lulus lah Fakultas Hukum, ya, tahun 81. Ya, selama di kampus pun saya kenalan dengan seorang wanita, kakak kelas gua. Karena dia selalu juara di kelasnya, aku selalu juara. Akhirnya kenalan. Namanya Anne Agusti Ade Marbon, yang itulah akhirnya jadi istriku sekarang. Oh, itu istri abang. dia. Berarti sudah dari pandangan yang pertama pada waktu kuliah, Bang. Pandangan pertama karena dia pintar, bukan karena cantik. Saya penasaran gitu, karena apa? Itu kan lingkungan orang Chinese di Unpar itu, orang-orang pintar, orang-orang kaya. Kok bisa angkatan 78 aku juara aja, angkatan 77 dia juara aja gitu loh. Kok bisa Batak mendominasi gitu loh. Oke. Nah itu, sementara teman kita Fakultas Hukum dari orang Chinese banyak banget gitu kan. Kok bisa Batak sama Batak jadi juara? Akhirnya disitulah. Akhirnya saya lulus 81, terus begitu lulus ingin lagi kuliah lagi tempat lain. Mengejar ambisi harus jurusan yang bisa bikin kamu kaya. Oke. Apa pada waktu itu abang Ya, pikir? tapi pada waktu itu baru sadar. Ya. Mana mungkin saya minta uang bulanan lagi dari orang tua pada saat saya udah sarjana gitu loh. Di sini saya baru sadar, masa saya masih dibiayain udah sarjana, kuliah lagi, nggak mungkin kan? Nah itulah, baru disitulah saya menghadapi realita hidup bahwa memang harus kerja. Harus mandiri. Harus mandiri dan harus kerja. Dan nggak boleh mempermalukan orang tua. Masa udah sarjana masih minta uang dari orang tua untuk kuliah lagi. Nah, akhirnya diterimalah saya di kantor pengacara OCK Ligis. Itu pertama kali langsung di OCK Ligis? OCK Ligis. Yang saya masih ingat waktu itu, abang saya di Pertamina di lapangan Banteng, saya tanya, kalau Glodok itu di mana gitu kan? Kenapa? Di situ ada kantor pengacara OCK Ligis. Dia bilang kamu naik bis, nanti kalau udah mutar daerah Glodok di terminal kereta api itu pasti udah nyampe Glodok katanya. Ya udah naik bis lah saya di lapangan Banteng. Akhirnya begitu saya merasa badan gue udah mutar, turunlah saya cari kantor pengacaranya OCK Ligis. Dan pada waktu itu OCK Ligis Udah sudah terkenal? Udah terkenal. Pak, kayak gimana ceritanya abang yang mahasiswa ya kan lulus fresh graduate nih bang. Orang biasa nih, cuma mungkin lebih pintar. Tapi kan banyak juga nih bang yang lebih pintar dari abang juga kan. Kayak gimana ceritanya kok abang bisa diterima di salah satu kantor pengacara salah satu pengacara Waktu top itu ada yang bantuin, kebetulan dosen saya
teman kuliahnya OCK Ligis. Jadi waktu itu ada dosen saya yang juga notaris, teman sekolahnya OCK Ligis. Dialah yang rekomen aku ke OCK Ligis. Oke. Nah, jadi saya begitu turun, saya naik bis kota di Glodok. Masih naik bis Naik kota. bis kota, terus ketemu OCK Ligis, begitu lihat kurikulum PT gue dan juga temannya jamin bahwa ini orang pintar, langsung gue diterima. Masih ditanya, berapa gajinya? Oke. Berapa? Boleh nggak spill, Bang? Ya boleh. Saya bilang waktu itu, berapa aja Bang, yang penting cukup makan. Kalau nggak saya, gaji saya pertama 200.000 waktu itu. Buset. Nah, tapi waktu itu 200.000 Sudah gede ya? Udah cukup makan di warteg lah. Sudah cukup makan di warteg aja untuk 1 bulan. 200.000 ya. Kerja di ruko di Glodok. Dan pengalaman saya sidang pertama adalah di mana kita ke pengadilan itu naik bis kota karena kan pakai dasi kan, jadi ya sudah turun baru masuk ke toilet, dasinya baru dipasang gitu kan. Jadi kita naik bis kota ke pengadilan. Pengalaman saya pertama kebetulan sidangnya tidak di ruang sidang, karena kalau permulaan kan di dalam di kamarnya hakim. Jadi padahal sempat udah jantungan gua, gimana nih sidang pertama, sidang akhirnya lolos lah ya itu. Jadi disitulah di kantor OCK Ligis mulailah saya makin mengamati cara-cara orang bisa sukses jadi pengacara, karena waktu itu OCK Ligis termasuk yang sukses, ya kan? Mulailah saya ternyata ini boleh juga kan, gitu kan? Nah, tapi tiba-tiba dekan Fakultas Hukum Parahyangan, Profesor Subekti, telepon saya, katanya mau mewakili Unpar diterima di Bank Indonesia tanpa testing. Masuk ke Bank Indonesia? Ya, diusulkan. Dan itu ibaratnya kalau namanya pendidikan PCPM itu mirip dengan Akabri atau Akpol, artinya calon-calon pimpinan gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya saya tanpa sebelum saya ke Bank Indonesia dulu. Dia iklan di media, ada pengacara internasional. Yang internasional ternyata itu adalah pimpinan Adnan Buyung. Oke. Nah, itu yang benar-benar bukan LBH-nya, tapi kantor pengacara internasional namanya Nasution Lubus Hadi Putranto. Nah, itu bulenya banyak. Itu kalau itu memang internasional. Nanti inilah yang akhirnya saya sadar bahwa lawyer itu punya masa depan. Waktu itu testingnya ratusan orang, hanya 2 yang mau diterima, 1 udah diterima cewek gara-gara saudaranya pimpinan. Waktu itu hanya 2 orang calon terakhir, yaitu saingan saya, Otto Hasibuan yang sekarang jadi musuh gua. Ya. Oh, itu bareng-bareng masuk jadi ya? Tapi waktu testing di bagian corporate dia nggak lolos, aku yang lolos. Waduh. Dia umur 27, aku umur 21 waktu itu. Buset. Jadi gua masuk di namanya Nasution Lubus Hadi, dan bos saya juga beberapa orang bule yang kadang-kadang boro-boro bahasa Inggrisnya gua nggak ngerti, hanya ngerti dikit-dikit. Jadi kan. pada waktu itu Bang Otto kalah saing ya dengan Oh iyalah, gua jauh lebih muda, umur 21 sama umur 27. Bang, aku pengen detail dulu Bang. Tadi Abang di OCK Ligis berarti berapa tahun Bang? Cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan? Iya. Habis itu Abang pindah yang Itulah yang tempat diterima lawyer di internasional. Buyung Nasution ini, ya kan? Oke. Begitu saya masuk, semua pimpinannya pakai Mercedes-Benz. Oh. Udah pengacara top lah semuanya kan, udah internasional kan. Oke. Hah, pengacara bisa kaya juga ya, gitu kan. Nah, situ saya mulai gairah saya gairah, ya. Gairah, udah pakai jas, tapi jasnya disembunyikan. Karena kan naik angkot kan, jadi jasnya dipakai di kantor. Oke. Ya, jasnya disembunyiin di kantor, kalau udah datang baru pakai kan. Nah, di situ saya baru saya melihat betapa ternyata sarjana hukum itu bukan seperti sarjana hukum yang selama ini saya lihat di daerah, yang mobilnya butut-butut ya, ada yang Ternyata bisa kaya ternyata ya. gue lihat Mercedes-Benz semua, ada yang lulusan Harvard, hampir semua lulusan luar negeri. Iya. Ya, dan itu semua adalah pengacara corporate lawyer yang top pada saat itu. Masuklah saya di situ, langsung juga dikirim sekolah bahasa Inggris ke LIA. Ya. Aku belajar bahasa Inggris di situ. Sudah belajar sih dulu, tapi diperdalam lagi. Ya. Di situ mulailah saya mengerti, oh ternyata ini adalah suatu masa depan yang baik gitu kan. Cuma ada godaan lagi, baru saya 3 bulan di Buyung, tiba-tiba Profesor Subekti, dekan Fakultas Hukum, minta saya agar mau pindah kerja
diterima di Bank Indonesia ikut pendidikan PCPM, yaitu calon pimpinan. Oke. Dan itu mirip dengan Akpol kalau polisi, Akabri kalau tentara. Oke. Jadi lulusan situ ada calon-calon pimpinan. Dan saya masih ingat satu kelas sama saya adalah Ferry yang sekarang gubernur Bank Indonesia. Itulah teman kelas saya. Oke. Ya, akhirnya saya Pilih yang mana? saya pilih Bank Indonesia. Tapi waktu minta izin ke Buyung Nasution, saya pusing banget karena apa? Buyung marah banget sama saya. Ya. Kenapa? Buyung menyayangkan. Ya iyalah, sudah dihabiskan investasi untuk saya, udah dites begitu banyak, saya yang lolos. Terus ditanya sama saya, kenapa lu keluar? Gue bilang karena alasan orang tua. Dari kecil saya udah boleh bohong gue. Bohong untuk hal yang bagus kan. Permintaan orang tua katanya. Yang benar, iya, oke. Minta surat dari orang tua kamu. Gila, orang tua gue kan di Tapanuli. Ya Pak, gue bilang langsung pergi ke Senen kan. Di sana kan ada banyak kios-kios tukang ketik itu kan. Udah bikin surat lah di situ. Saudara Adnan Buyung, anak kami ini mau jadi pegawai negeri sesuai dengan cita-cita keluarga, lalalala. Baru nama orang tua saya Behu, tapi gue yang tanda tangan. Iya kan? Iya kan? Nah, ya udah akhirnya Buyung waktu itu ya udahlah pasrah aja. Tapi waktu itu saya udah kagum sama Buyung Nasution. Penampilannya, cara bicaranya, dan wanita banyak yang suka sama dia. Oke. Nah, apalagi Oce Kaligis. Udah tahu lah Oce Kaligis kan. Iya kan? Nah, akhirnya saya pindahlah dengan akal licik tadi, sedikit bohong ke almarhum Buyung Nasution. Akhirnya saya diterimalah di Bank Indonesia. Oke. Di Bank Indonesia itulah gelombang di mana saya menghadapi depresi yang sangat dalam, bahkan hampir bunuh diri minum sejenis serangga. Kenapa Bang? Karena di Bank Indonesia itu kan hampir semuanya orang pintar. Kita disatukan di satu ruangan. Itu adalah banyak dari daerah penerima beasiswa. Tapi kan itu campuran. Ada ekonom, ada akuntan, ada insinyur. Kita itu belajar yang hal-hal yang bersifat Baru. matematika, teknis, ya kan? Dan misalnya neraca, misalnya hitung dagang. Yang tadinya nggak ada. Gua nggak pernah baca aja, gua nggak pernah. Dan tapi itu salah satu saya kurang tertarik. Tapi yang kedua saya tidak tertarik di Bank Indonesia adalah kok gue lihat nggak bisa kaya di sana. Karena banyak benar yang saya temui udah kerja 20 tahun masih kayak gitu-gitu. Mobilnya belum Mercedes. Dan mereka juga semua cerita memang di sini berat, nggak bisa kaya. Memang dikasih kesehatan gratis. Lu beli rumah, BTN gitu bisa minjam. Tapi sekali lu minjam seumur hidup kau nggak bisa lepas lagi. Kadang kan lu harus terikat kontrak kan. Betul. Dan banyak teman saya di situ yang sudah kerja 10 tahun, ya semuanya lemas-lemas gitu loh. Seolah-olah ya gimana lah katanya kan. Tapi disiplinnya sangat hebat. Di sana itu banyak orang pintar. Bank Indonesia kan banyak duitnya kan. Jadi banyak pendidikan ke luar negeri. Tapi nggak dibagi karyawan kan duitnya. Disiplinnya sangat gila, bisa 4 kali absen sehari. Pagi sebelum makan siang sudah makan siang dan pulang. 4 kali absen sehari. Dan disiplin banget yang di Tamrin itu. Akhirnya mulailah saya bolos dari kelas. Bolos dari kelas yang pendidikan ini. Lagi kelas kita malah ngopi di warung daerah-daerah Tanah Abang gitu kan. Akhirnya makin dalam lah gue gak ngerti pelajarannya. Hitung dagang itu kan harus ngerti di awal. Kalau gak ngerti rumusnya, ya, you gak akan ngerti lagi selanjutnya. Sama dengan neraca juga. Kalau lu gak ngerti di mana debit kredit, gue nggak tahu. Jangan boro-boro. Debit kredit aja gue nggak tahu cara menempatkannya di mana. Sementara di sebelah kanan saya adalah murid-murid akuntan dari Gajah Mada yang lulus ekonomi terbaik gitu kan. Mulailah saya frustasi. Mulailah saya jadi bahan ledekan. Karena depresi. Mulailah saya seolah-olah saya dianggap ya orang udah mulai mengarah ke sinting lah. Beneran. Saya masih ingat pernah ujian neraca. Kertasnya besar-besar. Ya. Orang udah sibuk semua ngisi angka-angka. Gue satu kata pun gue nggak tahu nulis apa. Gue nggak pernah mau ikuti pelajarannya. Nggak tahu mau tulis apa. Akhirnya tahu nggak apa? Daripada besok nilai gue 0 di kan nilainya kan diumumkan. Malam-malam gue pergi cari dosen orang Batak kebetulan. Gue sogok, gue kasih duit. Besoknya gue nilai 9. Oh iya. Hasil jogokan. Ya nilai 9 gue. Ternyata badit ya Bang ya. Iya. Terus akhirnya saya baru ingat ada kebetulan di kelas sebelumnya ada juga cewek insinyur yang juga frustasi seperti saya. Dia lulusan IPB. Sampai dia buka baju di depan
Itu loh di air mancur Monas itu loh. Itu kan memang Bank Indonesia kan. Ya itu sampai dia frustasi gitu. Akhirnya dicutikan dia. Akhirnya gue kepikiran berarti cuti dapat duit gitu kan. Akhirnya gue kepikir mendingan gue cuti deh sambil gue cari kerja. Jadi saya sudah 9 bulan gue pendidikan. Bayangin tapi masih ingat sebelum saya keluar ya. Saya benar-benar frustasi banget. Saya tinggal di rumah kakak saya di Sunter Hijau. Ya. Rumahnya sih bagus ya karena ekonomi cukup lah. Tapi karena saya merasa masa depan saya nggak ada dan di pendidikan selalu diledek karena udah gue keringat dingin kan, jadi bahan tertawa, dikiranya gue orang gila kan. Suatu pagi hari sampai saya mau minum obat serangga, ya. Tapi pada saat saya mau minum begitu, tiba-tiba di persimpangan depan rumah banyak tukang becak lagi ketawa-ketawa main gaplek. Dan betapa bahagianya mereka ketawa. Disitulah saya baru sadar. Tukang becak aja bisa ketawa-ketawa. Aku sarjana hukum Bank Indonesia, kenapa enggak? Akhirnya gue lempar itu serangga dan oke, berjuang. Harus mulai lagi. Harus keluar dari Bank Indonesia. Harus keluar dari Bank Indonesia. Harus keluar dari Bank Indonesia. Ya, jadi karena saya sudah terlalu sering nggak mau ngabsen, akhirnya gue dipanggil direksi. Dipanggil direksi. Saya masih ingat dipanggil direksi, tapi udah kepikir gue harus bilang, harus kelihatan gue sakit, agar nggak usah nanti bayar ganti rugi kalau keluar. Jadi waktu saya masuk ke ruangan, ya namanya siapa? Aku persis kayak Mr. Bean. Namanya siapa? Ya. Apapun ditanya. Akhirnya langsung cuti 3 bulan dengan tanggungan kantor. Wah, jadi digaji juga tetap digaji. Jadi boleh gue cuti 3 bulan. Full pengobatan, kan ada rumah sakit mini Bank Indonesia, ada kliniknya kan. Ya langsung begitu gua keluar lega rasanya, selesai dulu tugas pertama. Dari situ saya langsung ke bagian personalia untuk pinjam mesin ketik. Saya ketik, lamaran. Karena selama pendidikan itu saya udah nyesal. Kenapa saya meninggalkan kantor Buyung Nasution? Itu loh, karena sudah besar, internasional. Tinggalin. Ya, saya tinggalin. Dan saya merasa itulah ternyata dari segi mentalitas pun saya nggak cocok di Bank Indonesia karena birokrasinya, ya kan, harus hormat sama atasan, disiplin kayak apa gitu kan. Sementara di sana bebas banget berpakaian, lu bergelamur apapun bebas gitu kan. Gua ketik lah, pang gitu kan. Akhirnya 2 waktu itu gua ketik, 1 Gadi Jemaat, 1 lagi kantor pengacara paling top waktu itu internasional yaitu Makarim dan Taira yang dipimpin oleh Dr. Nono Anwar Makarim lulusan Harvard yang adalah bapaknya Nadiem Makarim Menteri Pendidikan sekarang. Waktu itu Nadiem Makarim masih kecil, masih sering main di karpet. Nah, dan buli-buli banyak di situ, ya. Itu juga pengacara internasional ya, juga. Internasional benar. Justru itu murni internasional. Itu bule-bulenya pun banyak. Tapi aku mikir gimana caranya agar tertarik itu kan? Gua lampirkanlah 1 surat rekomendasi dari Profesor Subekti. Karena waktu saya masuk Bank Indonesia, yang kasih rekomendasi ke saya itu adalah Profesor Subekti. Yang surat yang sama, gua ketik lagi, gua contoh tanda tangan Profesor Subekti, gua palsukan. Buset. Ini Prof Subekti tahu nggak ini sebenarnya? Waktu itu dia nggak tahu. Tapi kalau gua minta pun pasti dikasih. Malas gua ke Bandung. Malas gua ke Bandung, ya kan? Saudara Dr. Nono Anwar Makarim ini adalah muridku yang terbaik, ya kan? Ya kan, ya kan? Terus pas dibaca Pak Nono Makarim waktu itu, siapa yang tidak percaya sama Profesor Subekti? Karena dialah penulis KUH Perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung. Nggak ada pasal hukum yang tidak tahu dia. Dan orangnya sangat jujur, nggak mungkin bohong. Yang bohong mungkin ya. Saya ada 2 kali surat dia gue palsukan. Ngaku lagi. Sekali. Ngaku lagi. Jadi abang diterima? Ya akhirnya gue diterima di Bank Indonesia. Di ini tepat di Makarim Taira. Disitulah saya sudah bertekad harus jadi orang to be or not to be. Dan memang saya sangat mencintai pekerjaannya. Bos saya bule-bule ada. Total hampir 7 tahun saya asistennya berbagai pengacara bule Australia, Perancis, Singapura. Tapi ini di Jakarta kan, Bang? Kenapa? Ini di Jakarta. Di Jakarta, tapi kan kliennya kan banyak investor asing kan. Jadi banyak banget lawyer luar negeri di Jakarta pada waktu itu. Sekarang pun banyak.
Sekarang pun banyak. Sekarang pun juga banyak. Ya, tapi nggak boleh ke pengadilan. Oh, Hanya tetap orang memberikan Indonesia. nasihat, bikin kontrak segala macam gitu. Dan abang berarti banyak belajar dari 3 itu, berarti abang paling lama di Makarim ini. Justru saya jadi orang itu adalah saya gara-gara di Makarim. Makanya saya selalu bilang, untuk menjadi pengacara bukan gelar, tapi jam terbang di kantor yang tepat. Saya waktu itu bayangin sama bule, lu tahu dong kalau orang bule bertanya, kalau ada satu pertanyaan, dia bisa minta 3 solusi. Oke. Ya kan, sehingga otak kita itu diperas terus habis. Ya kan, jadi misalnya menerangkan pasal ini kita harus terangin. Dan itu jatuh bangun, kadang kita nangis, dimaki-maki, kadang-kadang bahasa Inggris kita kacau balau lah. Berapa tahun abang di Makarim? Pertama saya masuk tahun 83 bulan Juni, kemudian tahun 88 saya sudah karirnya udah cemerlang, dikirimlah ke Australia. Jadi saya dari tahun 83 sampai 88 itu 6 tahun saya jadi asisten. Asisten berbagai pengacara bule. Sesudah gua jadi dianggap memenuhi syarat, dikirimlah saya ke Australia. Bekerja di kantor pengacara yang terbesar di Australia, yang pengacaranya 700 orang. Saya masih ingat nama gedungnya, Martin Place di Sydney, di kota Sydney kan. Saya disitulah juga saya melihat berbagai, seperti di film-film barat itu, yang ratusan pengacara, kantor pengacara raksasa gitu loh, yang kerja nggak kenal subuh sampai malam gitu loh, ya. Jadi maksudnya selama 6 tahun itulah saya jadi asisten orang bule, saya digembleng habis logika berpikirnya, out of the box thinking, semuanya saya dapat dari situ. Sehingga otak gue itu benar-benar sudah menjadi otak hukum gitu loh. Oke. Legal mind. Legal mind. Bahkan lama-lama akhirnya di kantor itu aku menjadi kayak profesornya. Oke. Apapun pertanyaan hukum datang ke saya. Oke. Bahkan Dr. Nonor Makarim yang ada dokter dari Harvard, dia itu kalau ragu atas pasal datangnya ke kamar saya, diskusi. Padahal dia bos gua waktu itu. Oke. Nah, kemudian saya di Australia hilir muda 4 tahun. Akhirnya pulanglah saya ke Jakarta tahun 89 tapi masih sering ke Australia juga. Tahun 90 diangkatlah saya jadi pimpinan. Istilahnya itu partner. Kalau dalam kantor pengacara itu partner itu adalah semacam pemegang saham. Oke. Dan saya partner membawahi bule-bule yang ada adalah bos gua. Partner dengan siapa nih? Makarim. Oh, berarti lama ya dengan Pak Makarim. Iya, nanti lama sampai nanti akhirnya saya keluar tahun 99. Bayangin lamanya. Oh, lama. Dari tahun 83 sampai 99. Saya 6-7 tahun itu saya anak buahnya berbagai pengacara bule. Kemudian dari tahun 90 sampai 99 saya bosnya berbagai pengacara bule. Ya, jadi saya hampir 19 tahun sama. Berarti dari bawah abang sampai terus, ke puncak makanya konsisten terus. Saya nggak tergoda banyak tawaran perusahaan dengan gaji tinggi, saya nggak tergoda. Sudah tidak lagi, karena sudah pengalaman. Pertama juga entah kenapa saya nggak mau karena pada akhirnya memang itu yang benar. Kalau saya kerja di perusahaan, kalaupun gajinya tinggi, tapi kan hanya sebatas gaji kan. Nggak bisa dapat tambahan nggak lagi. bisa tambah. Kalau saya buka sendiri, satu perkara aja saya bisa dapat untuk gajinya dia 3 tahun gitu. Iya, betul. Oke. Bang, aku pengen tanya. Berarti abang dari sekian banyak, kan berarti guru yang paling banyak ngajarin abang Pak Makarim nih, pengen salah satunya, Bang. Salah satu, tapi juga adalah working by doing. Learning by working. Learning by working. Iya, karena sambil kerja sampai pengalaman. Iya, karena kan setiap bule itu kan ada pertanyaan selalu disuruh kita riset. Oke. Dan habis itu sesudah kita jawab, didebat lagi kita. Akhirnya otak kita itu ditempa terus. Dan berbagai bule gitu loh, ditempa terus. Oke, Bang. Berarti kan abang kan awalnya nggak cinta dengan dunia hukum, Bang. Berarti sampai tahun 99, kapan sih tepatnya abang tuh baru jatuh cinta dengan dunia hukum ini, Bang? Sebenarnya saya udah jatuh cinta waktu kuliah, jelas nggak jatuh cinta, tapi saya berbakat. Oke, iya. Abang akhirnya saya mulai melihat masa depannya itu waktu saya masuk kantor Buyung, itu di tahun 82. Berarti itu yang abang merasa yakin ada masa saya melihat ternyata masa depannya orang partnernya semua pakai Mercedes Benz. Oke. Pakai jas mahal semua. Oke, Bang. Abang kan sekarang satu-satunya, saya bisa ngomong satu-satunya pengacara top di Indonesia. Tapi kan awalnya kan pasti ada titik balik nih, Bang. Walaupun abang sukses, mungkin sudah klien banyak, terkenal, pengacara lainnya juga ada yang seperti itu, Bang. Tapi pertama kali abang titik baliknya dikenal oleh masyarakat Indonesia, kasus apa nih, Bang?
Pertama kali sebenarnya saya itu paling sering ikut seminar di mana-mana. Itu salah satu. Jadi saya dikenal di berbagai perusahaan karena saya aktif berdebat. Jadi yang pertama itu adalah sering ikut seminar di mana-mana. Asal ada seminar hukum saya ikut. Ya. Terus kebetulan di kantor Makarim Daerah itu saya lah yang pertama kali buka departemen litigasi, yaitu bagian pimpinan perkara. Dan disitulah saya mulai nangani perkara pada saat krisis moneter keuangan, di mana saya jadi pengacaranya Bambang Triatmojo, anaknya Soeharto. Waktu itu IMF menutup 16 bank. Ya, 16 bank. Dan waktu itu semua mantan-mantan bos gua jadi satu tim sama gua di perkara itu, yaitu OCK Ligis sama Buyung Nasution. Yang tadinya bos Abang jadinya. Benar, bahkan di akhir-akhir karir mereka, Buyung itu 10 tahun terakhir itu boleh dikatakan agak bermusuhan dan bermasalah sama saya. Oh ya? Ya, jadi juga jadi saingan. Bahkan pernah kami menjelang nggak lama sebelum dia meninggal, kita bersidang di perkara arbitrase di Singapura. Dia mewakili perusahaan Rusia, dia bawa putrinya yang juga pengacara, saya bawa anak saya Frank yang juga pengacara. Jadi kayak family dispute gitu loh. Pengacaranya kliennya asing di kiri kanan gitu loh. Di Singapura itu. Iya, Abang pernah cerita. Saya pernah nonton, Abang pernah cerita di TV pada waktu itu. OCK Ligis juga, yang dulu adalah bos gua, sempat lama sebelum dia masuk penjara, sempat lama jadi musuhan sama saya. Bahkan pernah dia adukan saya ke kode etik gitu loh. Agak kayak dipecat gitu. Walaupun akhirnya berdamai. Jadi itulah. Jadi pertama kali saya mulai cinta profesi lawyer itu waktu masuk Buyung di kantor internasionalnya. Tapi perkara pertama yang bikin naik tahun 98 itu ya? 98 itu adalah di mana saya hampir 2 minggu satu meja terus sama Bambang Tri di Gedung Bimantara, namanya dulu Bimantara di Kebun Siri, dan saya masih ingat kadang-kadang saya harus kasih buku halaman berapa kalau Pak Harto minta gitu loh. Karena Pak Harto kan nanya ke anaknya, emang kenapa pasal berapa ini kan gitu. Di situ. Itu yang pertama kali naikin nama Abang ya? Itulah mulai, tapi yang paling gua bikin naik adalah waktu krisis moneter tahun 98, di mana hampir semua perkara kepailitan aku yang pegang. Oh, dan itu ahlinya Abang sampai sekarang. Dan perkara pertama gue yang pegang, kedua yang pegang, dan duitnya sangat kencang banget. Bisa-bisa 2 lemari. 2 lemari besi di kamar gue itu penuh dengan dolar. Berarti Abang memanfaatkan kekayaan pada saat orang lagi jatuh-jatuhnya. Benar. Karena waktu itu perkara-perkara bisnis kan, saya buat pengalamannya di internasional kan, bahasa Inggris juga bisa, dan juga punya pengalaman di pengadilan gitu loh, sehingga orang-orang bule senang sama saya, sama debitur-debitur. Disitulah makanya hampir semua konglomerat maka saya waktu itu. Benar-benar panen uang waktu itu. Perbaikin saya Bang, kalau saya pikiran pilot ini kan bangkrut Bang. Iya. Jadi kalau perusahaan mau bangkrut itu pakai Abang? Iya, atau dipilotkan orang. Tapi Abang bisa dapat duit? Kan saya nggak punya duit. Kok bisa Abang pasti dapat banyak duit lah, kan itu kan yang tidak ada kan duit perusahaan, duit pemiliknya kan banyak, gitu kan? Ya di situ itu saya benar-benar itu, saya kira puluhan juta dolar dapat itu selama periode krisis moneter 98 sampai tahun 2004. Justru Abang naiknya pada sana. Iya. Disitulah waktu itu saya sampai pakai artis-artis jadi aspri gua. Waktu itu saya pakai aspri, Cut Keke. Itu pernah aspri gua tuh. Itu artis top pada itu. Sophia Lacuba, bayang. Sophia Lacuba aja artis top waktu itu sudah jadi aspri gua di tahun 2000-an. Jadi bukan aspri yang sekarang. Dulu saya udah sering pakai aspri dulu. Gitu. Aspri tapi artis-artis. Ya artis-artis. Itu tujuannya adalah untuk marketing, menarik perhatian gitu. Iya. Karena Abang sudah mulai masuk ke entertain juga kan. Nah, ya. Dan disitulah. Tapi lama-lama saya mulai bosan. Nangani perkara-perkara besar, mulai bosan lah. Duitnya memang oke banget, dan itulah mulailah saya nangani perkara artis. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kesenangan pribadi dan juga untuk show pamor ya. Pamor. Nah, itu getop saya di situ, makin dikenal lah saya di situ. Itulah terus dan akhirnya jadi seperti sekarang. Jadilah seperti sekarang. Bang, aku mau pindah nih kita topik Bang. Ya. Istri Bang, menikah kapan Bang?
Menikah tahun, ntar dulu kapan gua menikah ya? Kalau ditanya soal kepilotan jago banget, sejarah jago banget. Ditanya istri ya kapan nikah nggak bisa jawab dia. 88. 88. Iya. Oke, Bang. Ini katanya istri Abang ini adalah orang yang paling hebat satu Indonesia, istri yang paling hebat di Indonesia, Bang. Jadi gini, Apakah benar dia nggak cemburu, Bang? semua wanita pasti cemburu, tapi tergantung berat tidaknya kesalahan kita dan juga sejauh mana kita treat dia. Oke. Semua wanita pasti cemburu. Yang pertama, yang biasanya laki-laki bikin wanita marah adalah biasanya ya, nafkahnya disepelein, Oke. uang dibatasi, harta nggak dikasih atas namanya. Itu biasanya pemicu utama. Makanya wanita cepat mencari kesalahan suaminya kecil pun langsung dipakai sebagai alasan Betul. cerai. Betul. Kalau saya terbalik, saya dari dulu itu nggak pernah hitung-hitungan sama istri. Apapun saya beli nggak peduli atas nama siapa, yang penting beli. Masalah keuangan tidak pernah ada masalah, sehingga di rumah itu kehidupan keluarga saya itu sehat gitu loh. Nggak Sehat, pernah Bang. berantem hal-hal yang kecil gitu loh. Nggak cemburu kan, Bang? Ya, Kecil-kecil ada. sesudahlah mulailah saya berjaya, mulailah saya kenal wanita cantik, mulailah digosipin di media. Ya, aku juga berusaha meminimize, jangan terlalu marah dia. Misalnya, usahakan pulang kalau di Jakarta, jangan tidur di rumah pacar, Oke. jangan tidur di hotel, ya. Bukan jangan punya pacar, jangan tidur di rumah pacar. Ya itu meminimize resiko. Oke. Ya, terus kalau misalnya kita sampai nginap di rumah pacar, usahakan jangan pulang sesudah matahari terbit agar anak-anak ngelihat gitu loh. Oke. Jadi Tetap ada ya, penghargaan lah untuk istri. jam 5 kita udah pulang kan, jam 5 subuh pulang, anak-anak masih tidur, istri udah bangun. Oke. Biasanya istri langsung dasar nggak tahu diri. Oke, Dasar. Bang, apakah benar semua harta Abang katanya atas nama istri, Bang? Nggak semua sih, hampir harta saya itu apapun saya kadang atas nama anak, banyak atas nama istri, atas nama saya juga banyak gitu loh. Oke, Ya, tapi nggak pernah dibatasi gitu loh. Artinya nggak pernah dibatasi. Nggak pernah. Mana yang waktu itu tersedia, udah mana KTP kamu, ya udah. Mana ini kamu, udah. Nggak pernah saya batasi. Kayak itu aspirasi saya juga bingung. Misalnya kan saya lagi sekarang ini pun kayak tadi malam, misalnya klien baru antar 1 miliar, ya kan? Jujur di 1 malam. Saya itu mana pernah gue jagain itu, langsung kasih sama istri simpen nih. Atau kemarin istri saya malah gue marahin. Karena tiap hari saya kan tukar rupiah ke dolar. Rata-rata itu 1 M, ya kan? Terus saya kasih uang sama sekretaris untuk tukar. Pulangnya saya nggak mau nungguin. Jadi mereka harus nungguin istri untuk terima duitnya di rumah. Istri suka ngomel, saya nggak mau lagi terima duit katanya. Saya tadi pagi saya ngomel, orang lain jatuh miskin kok kau nggak mau terima duit. Saking banyak ya dia, Bang ya. Ya itulah contohnya bahwa moral message-nya adalah bahwa I trust her gitu loh. Saya percaya dia gitu loh. Ada cash simpan terserah mau ditaruh di mana nggak masalah. Karena kebetulan istri saya memang tidak pernah menyalahgunakan keuangan, tidak pernah boros, tidak suka pamer. Dia juga punya semua yang bermerek, misalnya jenis semua tas, tapi itu hanya sekedar dipakai pada waktunya. Tidak pernah ngemol-ngemol, tidak pernah pamer jadi sosialita. Itu makanya saya percaya dia. Oke. Ya. Bang, kalau istri Abang seperti itu, Bang. Ini tanya sensitif boleh, Bang ya? Ya. Kok bisa, Bang? Sama ada artis terkenal Meriam Bellina, Bang. Ya, jadi gini, saya kan sudah lama ngetop. Jadi kalau di Bali itu istri saya yang motoin gua untuk kalau misalnya sama cewek-cewek gitu kan untuk apa lagi dansa-dansa kan. Ya, jadi udah terbiasa dia melihat saya dengan berbagai wanita. Ya, karena memang cewek-ceweknya yang datang minta foto. Lama-lama Bukan Abang ya, ceweknya minta foto. Itu Iya. aku saksi nyata. Iya. Lama-lama saya pikir benar juga teori yang mengatakan biasakanlah berbuat hal-hal kesalahan kecil di depan istri, lama-lama jadi terbiasa sehingga selanjutnya itu nggak dianggap lagi kesalahan gitu loh. Oke. Jadi terbiasa dan dansa depan istri, lama-lama memang sifat suami saya begitu, nggak apa-apa gitu loh. Itu loh. Ya. Bang, Abang kan akhirnya jadi salah satu pengacara top seperti sekarang, Bang. Iya. Pengacara top yang nggak terbantahkan lagi, Bang. Aku mau tanya dulu nih, Bang. Kalau misalnya di Indonesia sekarang nih, Bang, detik sekarang ini, siapa menurut Abang saingan Abang nomor 1, Bang?
Susah disebutkan siapa karena saya juga sudah banyak mengurangi, ya. Saya nggak bisa mengatakan siapa saingan saya. Ada beberapa yang sering lawan saya berperkara, yaitu ada namanya Lukas, ya. Terus ada juga dulu Mulia Lubis, tapi dia udah menghilang. Dulu juga OCK Ligis, dia baru keluar dari penjara. Dulu juga Buyung sudah meninggal. Ya masih banyak lah yang muda-muda sekarang. Oke. Ya, banyak yang muda-muda. Banyak yang muda-muda. Tapi pernah seorang menteri nanya ke Dr. Nono Makarim, mantan partner gue, bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, ditanya sama dia, siapa pengacara terhebat, terpintar di Indonesia? Kata menteri kepada Dr. Nono Makarim. Dr. Nono Makarim hanya ada 2 yang dia kagumi, dia bilang. Satu, Fred Tumbuhan yang legal mind-nya sangat tinggi. Fred Tumbuhan adalah ahli hukum Indonesia yang merancang undang-undang kepailitan, tapi barusan dia meninggal. Yang kedua, dia bilang justru partner saya, yaitu Hotman Paris. Abang muji pakai kalimat orang lain. Emang itu kata. Ya, gitu. Bang, Abang masih pegang perkara nggak sekarang, Bang? Pegang, nggak pernah gue berhenti perkara. Abang sudah umur 60-an kayak gini masih pegang? Masih. Gitu. Abang kan sudah punya duit sebagian banyak kayak gitu punya, masih pegang. Tapi itu kan perkaranya. bagian dari eksistensi kita. Kita itu kalau nganggur, saya nganggur 1 hari aja saya udah nggak betah. Oke. Otak kita itu merasa berarti terus. Kalau kau dibutuhkan orang. Kalau kau dibutuhkan orang, kalau orang mengagumi kamu. Jadi itulah arti daripada eksistensi. Oke, Bang. Dan Abang kan banyak banget sekarang bantuin rakyat kecil, Bang. Ya. Di Kopi Joni, Bang. Itu kenapa? Kan nggak dapat duit, Jadi Bang. gini, banyak pengacara mula-mula lulus, mula-mula sebelum terkenal, masuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum, bukan karena dia mau bantu rakyat, tapi karena dia belum laku. Jadi dia praktek dulu di situ. Untuk sementara cari pengalaman Cari di situ. pengalaman. Saya malah terbalik. Saya bantu rakyat banyak, bukan cari nama, karena saya mulai terjun ke situ, saya sudah gue terkenal. Oke. Alasannya waktu itu kan saya berkantor hampir 20 tahun di Gedung Sumitmas di seberang Ratu Plaza di Jalan Sudirman, DKI CBD. Oke. Tiba-tiba waktu itu dibangun kereta api bawah tanah di Jalan Sudirman. Sehingga tiap hari macet. Saya udah kantor 20 tahun di situ, akhirnya saya pikir tiba waktunya pindah. Pindahlah saya ke ruko-ruko saya kan banyak di Kelapa Gading, dekat rumah saya. Nah, biasanya saya subuh dan ngantor ke Sudirman karena macet. Sekarang saya karena kantor udah dekat rumah, akhirnya saya santai dan sering ngopi lah di Kopi Joni dekat rumah. Itulah awalnya, suka ngopi, rakyat banyak yang datang termasuk artis-artis. Itulah makin banyak, makin membeludak. Akhirnya jadi tertariklah saya untuk memberikan bantuan hukum gratis. Yang semula hanya tidak ada rencana gitu loh. Oke. Tidak ada niat, tapi spontan akhirnya lama-lama jadi Kebiasaan. terkenal jadi se-Indonesia. Akhirnya seluruh Indonesia datang. Dan Abang nggak punya saham di Kopi Joni? Justru itu saya nyesal kenapa gua nggak punya saham. Aku nyesal banget itu. Dulu orangnya nawarin ke gua. Ini yang punyanya ini harus tahu diri, ini harus kasih dong. Namanya Kayak Om Joni. gimana? Makanya dia suka dulu kadang-kadang selipin gua duit 10 juta ya tiap bulan. Tapi pas corona dia kasih, saya nggak mau lagi terima, kasihan kan. Gak enak. Tapi ya, dia Bang? udah kaya, dia udah franchise di mana-mana Kopi Joni. Kan masuk TV saya bikin. Tanya aja dia. Makanya sekarang kalau gua ke Kopi Joni, apapun gua makan katanya nggak boleh bayar. Itu aja honornya. Oke. Bang, Honornya cuma bakpao. Banyak Padahal naik Lamborghini datangnya. banyak yang bilang kayak gini, Bang. Ini yang banyak yang disematin dengan Abang. Di atas langit ada Hotman Paris. Seberapa kaya sih Hotman Paris? Ya saya sih nggak bisa dikatakan kaya raya, tapi saya untuk ukuran pengacara ya mungkin terkaya. Untuk ukuran pengacara ya. Dan justru gara-gara penampilan aku itulah yang dulu waktu saya lulus Fakultas Hukum nggak ada yang masuk Fakultas Hukum. Sekarang orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya Fakultas Hukum agar bisa jadi Hotman Paris katanya. Panutan artinya. Ya. Sosok panutan di Indonesia. Kalau mau jadi pengacara, pandangnya Hotman Paris. Benar. Jadi saya sekarang ini fansnya itu dari tua dan muda seluruh Indonesia. Mungkin karena dilihat bukan hanya prestasi, tentu juga karena dia berduit. Iya, saya saksi. Ya. Saya saksi mata. Saya itu kalau kemana-mana itu, cewek itu banyak banget Bang minta foto dengan saya, Bang. Tapi ketika ada Bang Hotman Paris, itu cahaya saya itu sirna.
kesaing ya. Semua ke Hotman Paris. Iya. Saya lihat lagi kan, waduh kok aku kalah ganteng apa ya dengan Bang Hotman ya. Luar biasa banget. Iya. Bang, tapi kan abang sudah, aku belum abang jawab tadi. Belum abang jawab tadi. Jadi abang pengacara terkaya di Indonesia. Untuk ukuran pengacara ya. Untuk ukuran pengacara. Kalau untuk konglomerat ya enggak loh. Abang nggak ngerasa abang konglo? Saya nggak merasa konglo karena perusahaan lain masih aku tahu klien gua banyak yang benar-benar ratusan triliun. Oh iya gitu. Belum apa-apa gua ini. Oke, Bang, abang kan sudah sukses sebagai pengacara top Indonesia, Bang. Terus kenapa tiba-tiba abang pindah nih? Aku terkejut nih, karena kan beberapa tahun yang lalu tiba-tiba abang mengakuisisi salah satu bar terbesar di Indonesia, Bang. Artinya abang tiba-tiba mau pindah ke bisnis nih. Ya, jadi Padahal jadi gini. umur abang kan sudah nggak muda lagi gitu. Jadi dulu itu sejak saya berduit, saya itu doyannya beli properti. Makanya saya dibilang Raja Ruko di Kelapa Gading. Ya. Hotman Paris semua. Ya, di Hotman Paris semuanya. Belum lagi di mana-mana ruko saya, apartemen di mana-mana. Karena SCBD memang juga banyak katanya, SCBD apalagi sekarang itu ada 18 unit punya gue di situ. Buset. Jadi setiap saya ada properti menarik saya beli. Jadi ratusan benar properti Abang saya. tuh kayak orang zaman dulu ya, kalau nyimpen duit di properti Benar, kata iya. orang ya. Tapi Anak muda sekarang mana ada yang mikir kayak gitu, Bang? gini, tiba-tiba semula dari perkenalan sama orang, terutama partner saya di bar, gue mula-mula ditawarin, ya udah, akhirnya saya mau. Tapi begitu saya mau dan buka, saya menemukan dunia yang baru, yaitu apa? Aku dapat duit, aku juga bisa berdansa tiap malam gitu loh. Oke. Jadi kita juga semangat berdansa karena tempat kita kan. Jadi kita datang bukan untuk foya-foya, mempromosikan bar kita, sekaligus dapat kenalan cewek baru. Dan itu loh ya, dan terkenal gitu loh. Jadi dapat duit, dapat cewek, semua dapat. sekali berenang 2-3 bulan terlampauin. gitu. Ya. Hobi juga iya, Iya. bisa ketemu banyak cewek-cewek juga iya. Benar. Terus bisa usaha juga Usaha, jadi iya. karena aku tipe orang yang tidak bisa foya-foya. Aku selalu dari dulu selalu berprinsip jangan foya-foya gitu loh, walaupun ada duit. Ini sekarang saya foya-foya tapi menghasilkan uang. Siapa yang nggak mau gitu kan? Oke. Dapat cewek cantik lagi. Dapat jadi. Terus tiba-tiba aku nggak tahu nih, Bang. Abang boleh nggak jujur dengan aku, Bang? Tiba-tiba di bulan Desember abang telepon saya, benar ya, Bang ya? Iya. Pada waktu itu abang telepon saya dengan barbarnya abang ini langsung bertanya dengan saya pula. Lu jual nggak perusahaan lu? Gue mau beli perusahaan lu. Iya, jadi saya baru sadar bahwa harusnya dari lebih muda, harusnya dari dulu saya berbisnis gitu, di samping usaha tetap sebagai pengacara. Karena memang kalau mau kaya cepat itu harus berbisnis. Itu, That's right. gitu. Saya agak terlambat nih masuk ke dunia bisnis. Harusnya kalau dari muda usaha sekecil apapun kalau kita bina terus. Tapi karena tidak ada istilah terlambat, makanya sekarang saya mau jor-joran gitu. Kayak misalnya di klub gue itu buka cabang dimanapun, gue selalu bilang minimum 20% gue. Makanya orang-orang sana bilang, itu dari mana sih? Kok nggak ada batasan uangnya sih? Asal buka outlet pasti gue minta 20%. Pasti ikut. Dan bayar cash. Jadi ini benar ya. Ini kalau orang tua zaman dulu tuh ngajarin ya kalau nggak beli emas, beli properti. Tapi Ya. sebenarnya itu tuh kalau di zaman sekarang, itu benar di Sudah zaman dulu ketinggalan mungkin. zaman. Kalau di zaman sekarang yang benar itu adalah uang tuh diputar. Diputar. Untuk dapat uang lagi. Kalau dulu kita kan properti sama deposito. Iya Itu, betul. Sekarang gitu. jangan dideposito, diputar, diusahakan Pokoknya lagi. cari kembangkan usaha lagi. yang menghasilkan duit. Jadi kalau kau kerja permanen dapat gaji, tabungan kamu ya udah putar terus buka usaha lain. Investasi. Ya. Dan abang baru sadar itu di umur. Saya baru sadar itu setelah menjelang umur 60. Astaga. Umur 58 ke atas lah. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara mungkin lihat ada konglo-konglo muda gitu, Bang? Atau Ya, kayak lihat ada gimana? konglo-konglo muda. Setelah melihat betapa untung itu bisa cepat. Memang jadi lawyer pun kalau memang kita top, memang duitnya juga lumayan. Tapi masih kalah jauh sama konglo-konglo yang itu loh. Akhirnya saya berprinsip, ya udahlah. Toh juga saya udah aman ini, nggak gagal pun nggak apa-apa. Toh duit gue udah banyak gitu kan. benar. Gitu. Jadi ini saya kasih insight juga ya. Jadi mungkin ada pengacara, ada dokter juga, Bang. Kalau kerja itu dapat duit, Bang. Ya, Ya, kan kalau pengusaha ini beda, Bang. Kalau pengacara dengan dokter, kalau kagak kerja dapat duit nggak? Nggak. Nggak dapat duit, Bang. Ya. Tapi kalau pengusaha ini, Bang, kalau kita sudah pakai sistem, pakai manajemen, Bang, Ya. joget-joget pun abang setiap hari bisa dapat duit, Bang. benar. Itu bedanya Benar, pengusaha itu dengan makanya. pekerja. Oh, jadi duitnya bekerja untuk kita gitu. Nah, benar. gitu, Jadi itulah nasihat saya kepada para generasi muda. Dari masa muda, usahakan tekuni bisnis sampingan.
Ya, betul, jangan tinggalkan pekerjaan kamu sebelum pasti. Oke. Gitu. Dan pada waktu itu abang telepon saya, kenapa abang bisa telepon saya? Karena saya melihat skincare itu prospeknya bagus, ya. Prospeknya bagus. Saya sering di-endorse oleh berbagai skincare. Oke. Dan saya melihat di situ lapangan kerja sangat banyak mitra, banyak reseller. Iya. Jadi banyak orang bisa kaya dari usaha skincare ini. Benar bang. Abang tau nggak bang? Iya. Waktu COVID, semua turun bang. Iya. Hotel, pariwisata, semua turun. Saya nggak tahu dunia pengacara turun atau nggak. Tapi bang, Iya. yang tetap bertahan bang adalah kecantikan. Kenapa Benar. bang? Karena ternyata kecantikan ini menjadi kebutuhan pokok. Ya, Sandang, pangan, kecantikan bang. sandang pangan kecantikan, benar itu. Jadi sebenarnya dengan saya ikut ke sini, saya ingin bergaul luas. Bergaul luas juga akan banyak untung, bahkan banyak orang bisa saya ikut bermitra sama-sama menikmati keuntungan. Apalagi skincare itu menyeluruh kepada semua manusia di bumi ini. Ambilin dokter Hendong, bilang dengan Tania. Tonton. Nah, tapi kenapa bang? Dari semua skincare kan ada yang nawarin abang kan yang tawar-tawarin abang semua kan. Kenapa abang akhirnya carinya saya dan kenapa abang pada waktu itu mutusin ke saya gitu? Karena banyak orang merekomen katanya hasil review kamu itu bagus. Banyak orang mengatakan apa yang kau bisa menilai apakah suatu skincare itu bermutu atau tidak. Kalau kau bisa menilai skincare orang bermutu, berarti skincare punya kamu pasti bermutu itu loh. Oke. Jadi saya melihat prospeknya bagus. Oke, pada Ya. waktu itu seperti itu. Dan kita Ya. pada waktu itu negosiasi cukup panjang ya bang ya? Negosiasi cukup panjang, ketemu di situlah itu si botak tuh si Rasman itu bilang bahwa seolah-olah saya mencuri kliennya, seolah-olah sesudah kau hentikan, sesudah kau putus surat kuasa dia menuduh saya aku jadi pengacaramu, padahal enggak. Oke. Kita ketemu murni bicara bisnis. Iya benar. Saya tidak pernah jadi kuasa hukum dia. Itu si botak tuh itulah makanya dia marah-marah terus sama gua. Dia sentimen. Iya. Atau mungkin juga memang dia sengaja cari panggung dengan abang mungkin. Ya pastilah orang dia baru anak kemarin sama Hotman nih botak, dasar lu botak lu. Dia pengen ngetop kayak Iya. abang. Nah bang, aku tuh sebenarnya ya pertama kali abang datang ke aku ya, yang abang pengen beli itu sebenarnya Athena Group. Dan sekarang juga kan abang kan masuk dalam Athena Group nih kan. Iya. Dan pada waktu abang masuk tuh aku jelasin tentang Dr. Hen. Iya. Dan pada waktu itu abang tuh happy banget karena sesuai dengan visi misi abang ya kalau aku Iya. nggak salah ya. Iya. Jadi aku bicara bahwa Dr. Hen ini punya perbedaan dengan skincare lain. Iya. Bahwa Dr. Hen ini punya misi, Iya. dia ini bisa motonya itu adalah selamatkan wanita Indonesia, bang. Benar. Jadi selamatkan apa? Satu dari skincare abal-abal yang Iya. daripada pakai yang abal-abal, bagus pakai ini aja. Ini kan Iya. murah. Ya. Jadi, yang kedua, iya. ini sekalian bisa bantu perekonomian juga, bang. Benar. Dan abang bilang, oh ya pas, karena aku juga pengen orang kaya seperti abang. Benar nggak, bang? Iya. Coba ceritain, bang. Jadi ini skincare tidak terlalu mahal. Coba dia buka dulu ya Dr. Hen ini. Saya sudah banyak di-endorse oleh banyak skincare, tapi saya lihat cukup mahal. Tapi setelah tahu bahwa Dr. Hen, skincare Dr. Hen ini adalah karya dari Dr. Richard Lee, saya mulai percaya dan saya melihat prospeknya sangat bagus. Yaitu apa? Kalau saya bisa merekrut ribuan orang Indonesia di berbagai negara jadi mitra untuk menjual ini, memasarkan skincare ini, pasti semua akan tertolong ekonomi. Jadi ada secara tidak langsung misi kemanusiaannya ada, walaupun saya tidak terlalu menonjolkannya gitu loh. Oke. Ya karena saya udah pernah dulu juga di-endorse sama skincare, ada ratusan ibu-ibu datang ke saya, bikin iklan. Kita merasa senang kalau kita bisa nolong orang. Jadi kalau nanti Dr. Hen ini bisa meluas seluruh Indonesia, semua pada mau jadi mitra reseller atau mitra, wah itu keren. Kita membantu ekonomi orang. Jadi abang selain tujuannya untuk pada waktu itu pengen masuk ke usaha, juga abang pengen bantuin orang. Benar. Seperti di Kopi Joni, abang pengen bantu, tapi ini dalam versi perekonomian. Benar. Jadi tanpa harus munafik menonjolkan saya ini juru selamat, saya ini membantu, enggak apa. Biarkan alamiah semua, tapi bermanfaat bagi orang. Oke. Jadi kalau Anda jadi mitra atau reseller Dr. Head, percayalah, pasti duitnya. Ini sebenarnya dari rumah aja loh bang jualan. Oh ya? Jadi reseller tuh cuma beli 5 paket bang. Oh, Beli 5 paket,
jualan dari rumah aja, mungkin ke tetangga, ke kakak adik, itu bisa dapat duit bang. Oh, mantap Dan kan? ini banyak yang sukses bang, sudah bang. Coba you sambil santai begitu suami kerja, berangkat kerja, ya kau bisa bermitra, menjual, memasarkan Dr. Hen, dapat duit, ya. Dari rumah juga kan, nggak usah kemana-mana gitu loh. Bayangkan, santai di rumah tapi dapat duit, gitu loh. Di rumah santai, tetap dapat duit. Dan pasarnya seluruh Indonesia. Dan harganya juga terjangkau. Dan tidak terlalu perlu modal kan? Oh kecil bang, ini Ya. modalnya 1,7 juta aja kita sudah bisa jualan skincare kayak gini bang. Benar, coba. Jadi kan benar-benar bisa terjangkau oleh semua umat. Jadi ingat, ini sesuai dengan penyesalan yang saya buat. Harusnya dari masa muda saya berbisnis. Harusnya waktu saya jadi pengacara juga setiap uang saya pakai untuk bisnis. Kalau itu saya lakukan dari dulu, saya mungkin udah konglomerat nomor 1 di Indonesia. Saya baru berbisnis besar-besaran mulai ya kurang lebih 5 tahun terakhir lah. Oke. Makanya sekarang kesempatan, mumpung lagi ada kesempatan. Jadi mitra Dr. Hen benar-benar prospeknya bagus. Apalagi Hotman sekarang bagian dari Dr. Hen, jadi dipercaya. Jadi sambil kerja, mungkin suaminya kerja, istrinya jualan ini Benar. tambahan. Atau Ya. kerja yang lain juga pas malaman jualan ini Iya, dari rumah pokoknya aja. ini hanya sampingan doang dapat duit. Apa kurangan? Ya? Oke. Bang, ini habis abang sudah bar. Skincare ini yang hits-hits semua nih bang. Terus setelah ini apa lagi bang? Eh, Hotel? Villa Pindah sudah gua kan banyak. banyak, ya. Villa sudah banyak. Enggak, jalanin aja, biarkan aja flow seperti air gitu loh. Nggak usah terlalu muluk-muluk, tapi tetap prinsipnya adalah tetap manfaatkan begitu ada kesempatan. Oke. Tetap ambil kesempatan. Jangan, kalau kamu tidak pernah mencoba, kau tidak akan pernah berhasil. Kalau kau mencoba, mungkin berhasil. Oke. Jadi sekali kau tidak coba, tidak akan berhasil karena tidak pernah coba. Makanya dengan mencoba menjadi ikut bisnis mitra Dr. Hen ini skincare, bayangkan keuntungan kau berapa. Oke bang, thank you bang. Oke. Bang, pertanyaan terakhir Iya. bang. Aku pengen tanya pertanyaan terakhir bang. Dari anak-anak abang bang, Ya, anak-anak abang, kira-kira siapa nih bang yang mirip banget kayak abang dan bisa menjadi penerus abang? semuanya punya khas tersendiri. Istri saya kan notaris, sarjana hukum juga. Tapi adalah orang yang low profile, tidak pernah pamer, Gak mau ketemu kamera? tidak pernah mau kamera, tidak mau pamerkan tas Herminya dan Louis Vuittonnya segala macam, walaupun punya semuanya. Kayaknya sifat-sifat ibunya ini turun ke anaknya semua. Gak ada yang mau bang? Nggak ada yang seperti gua gitu loh. Cuma yang saya suka adalah mereka mau, walaupun saya setengah paksa, akhirnya semua masuk fakultas hukum, lulus dari fakultas hukum dari Inggris, lulus juga fakultas hukum Indonesia, dan sekarang tiga-tiganya jadi pengacara. Oke. Dan dulu waktu masa muda pun, waktu SMA pun saya udah sering kirim ke Oxford, ke Cambridge, ke Amerika untuk magang. Bahkan yang cewek si Felicia pernah umur 16 sudah magang di pengadilan di London. Oke. Dia juga pernah ke Harvard dan sebagainya. Semua lulusan internasional dan sekarang sudah sibuk dengan dunia pengacara. Itu aja saya banggakan. Oke. Dan abang bangga dengan anak-anak abang? Bangga saya dengan mereka dan semuanya memang itulah jalan hidupnya. Oke. Ya. Oke bang, thank you banyak bang. Oke. Sudah ada di podcast saya dan ini spesial banget bang. Oke ibu-ibu, mau kaya, Bang, ini mau dapat terakhir duit, bang. mitra. Ini apa nih? Ini Gatot Kaca bang. Ini kopi stamina untuk laki-laki bang. Ntar dulu, stamina apa dulu? Ini anti gravitasi ya bang, tau nggak anti gravitasi? Ini Apa kalau minum, itu abang mikir kayak gini aja ada yang berdiri bang. Aku nggak ngerti gitu-gituan. Dia melawan Aku orangnya gravitasi. sopan, gue nggak ngerti. Yang apa yang berdiri sih? Jadi ini minuman stamina untuk pasutri bang. Jadi kalau cowok minum ini akan lebih kuat di ranjang, Hah? lebih tahan lama. Hah? Tuh. Itu biar Dan- semua laki-laki. Merek apa ini? Gatot Kaca bang. Ini Dr. Hen bang. Dan bertahan 3 hari bang. 1 hari minum. Gua nggak mau 3 hari, ntar celana gua kembung terus dong. Dan juga ini spesialnya bang. Ini saya racik sendiri dan ini nggak bukan deg-degan. Jadi nggak usah beli obat-obat mahal itu yang bikin jantung berdebar-debar. Enggak, ini nggak berdebar bang. Dan ini bagus untuk jantung. Jadi nggak berdebar. berarti ini Bang. harus ada di rumah dong tiap Oh, hari. boleh. Ya kalau udah puluhan tahun suami istri, ya kita maklum lah sudah berkurang semuanya. Berarti kalau dengan Gatot Kaca itu bisa bikin gairah ya? Iya, bang. Aku izin bang. Aku kirim ke teman abang boleh nggak bang? Boleh. Soalnya 2 menit katanya bang. Hah?
Bukan 2 menit yang itu loh, yang gini-gini di dalam sarung, bukan? Iya itu bang. Boleh nggak bang? Oh, itu tuh, yang itu loh, Mister 2 menit. Kirim ini biar boleh, nggak- boleh kirim. Abang nggak tersinggung kan? Kasihan dia udah masa cuma 2 menit udah. Iya, aku kirim boleh bang. Izin, Kirim Bang. itu. Aku takut abang tersinggung. Oke, halo Mister 2 menit ini. Jangan lupa nih, ya. Masa cuma 2 menit dalam sarung. Thank you Oke, semuanya. Bang. bye. Thank you bang. Yuk. Juga